Bapak-bapak dan saudara, banyak sekali ayat yang senada seperti ini, yang mengingatkan kita ya, supaya tidak melampaui batas dalam kehidupan dunia. Coba kita lihat suratul Fatihah ya. Ayat berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayat keempat. Maliki yaumiddin itu artinya pemilik hari pembalasan. Sebagian qori membaca Maliki yaumiddin, raja di raja pada hari pembalasan. Ada pertanyaan, kenapa pada suratul Fatihah Allah menyampaikan ini? Suratul Fatihah itu kita baca 17 kali sehari semalam. Untuk apa Allah sampaikan bahwa Dia adalah penguasa hari pembalasan, Dia adalah pemilik hari pembalasan, Dia adalah raja di raja di akhirat kelak. Kata para ulama, ayat ini pengingat dan juga sekaligus menyindir kita sebagai manusia. Karena tidak sedikit di antara kita sebagai manusia, entah karena jabatan, entah karena kekuatan, entah karena kekuasaan, atau entah karena harta, atau entah karena status kita di tengah masyarakat, kita merasa diri sebagai penguasa di dunia ini. Seakan-akan Allah mengatakan, hei sebagian umatku yang merasa bahwa di dunia dia bisa berbuat apa saja, karena dia punya uang maka dia bisa beli apa saja, karena dia menjadi penguasa tertinggi maka dia bisa menetapkan apa saja yang dia mau, karena dia punya punya kekuasaan, punya kekuatan sehingga semua orang takut sama dia. Hei sebagian hambaku yang seperti itu di dunia, ingat bahwa nanti semua itu tidak ada artinya di akhirat. Itu pengingat. Karena tidak sedikit dari manusia itu yang sok berkuasa di dunia. Bahkan ada yang menganggap dirinya seperti Tuhan. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi dari semua ini. Karena kekuasaanku tidak terbatas. Sebagai diktator, sebagai penguasa tunggal, nggak ada yang berani menolak Fir'aun. Ada yang seperti itu, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan dalam keseharian mungkin kita bisa menyaksikan hal-hal seperti itu. Atau bahkan kita kadang-kadang lupa dan berbuat seperti itu. Berlaku seakan-akan kita berkuasa segalanya. Kita sok kuasa, kita sok hebat. Akhirnya orang kita tindas. Akhirnya orang kita zalimi. Nah, ayat keempat dari Al-Fatihah ini mengingatkan Maliki Yaumiddin. Ya. Tingkah polahmu di dunia yang semu itu, kata Allah, ya, tingkah lakumu yang sok kuasa itu nanti tidak ada yang berlaku lagi di akhirat. Hilang semuanya. Maka Al-Fatihah itu juga kata ulama adalah surah yang mengajarkan kerendahan hati. Jadi siapapun kita, ingat Maliki Yaumiddin. Kekuasaan apapun namanya yang ada di dunia, ini sifatnya semu dan sementara. Yang hakiki adalah kekuasaan wa annal quwwata lillahi jami'a, seperti ada di ayat ini. Wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pedih azabnya bagi yang tidak mau mendengar nasihat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau cinta dan benci ini kita letakkan pada tempatnya dalam kehidupan kita di dunia, maka akan banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita. Kalau cinta dan benci ini, ya, cinta itu kan lawannya benci, kita letakkan pada tempatnya. Kita bersikap dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan kadarnya. Misalnya,
Di dalam kita bersosialisasi, bersahabat, bermasyarakat, bertetangga, berteman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunamma. Kalau engkau sayang sama orang, suka ngefans, haunan ma, jangan melampaui batas. Karena siapa tahu engkau saat ini suka sama dia, tapi bisa jadi besok, bisa jadi besok lusa, karena ada satu dan lain hal, perbedaan pandangan atau pendapat, atau mungkin perbedaan dalam hal perselisihan, di dalam hal katakanlah bisnis misalnya, yang semula teman, wah sangat dekat, menjadi sahabat, tapi karena ada masalah dalam usaha, bisa jadi asa ayyakuna habibuka bagidhaka yaumamma, yang hari ini kamu sayangi itu bisa jadi besok kamu tidak sukai di hatimu. Yang hari ini kamu tidak sukai juga jangan terlalu berlebihan membencinya, jangan terlalu berlebihan menyudutkannya, karena siapa tahu yang hari ini jauh darimu, karena satu dan lain hal nanti Allah akan pertemukan, ditakdirkan akan bersama-sama denganmu dalam satu perkara. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini juga bagian dari menata, ya. Bagaimana agar cinta dan benci itu jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Apalagi di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, kita takar, jangan melampaui batas. Nah, kalau kita mampu amalkan ayat ini saja ya Bapak-bapak saudara yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah kita akan lebih tenang, ya. Tidak cepat baper kita. Kok orang yang saya idolakan kok begitu? Gitu. Wah, oh, nggak bisa tidur ya, nggak usah. Ya, orang yang kita idolakan itu juga manusia, mungkin dia ada pertimbangan A sampai Z-nya, ya sudahlah. Sebatas kita saling mendoakan, kalau bisa ketemu kita saling menasehati, tapi jangan lalu kemudian membuat kita benci, membuat kita kemudian putus silaturahim. Lebih ringan kita berbangsa dan bernegara juga. Perbedaan yang macam-macam itu tidak menjadi sebab kita putus silaturahim. Kalau kita meletakkan cinta dan benci itu pada ukurannya dan dengan cara yang benar. Kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang kita tidak sukai, bolehkah kita tidak menyukai sesuatu? Boleh, bahkan wajib. Kalau sesuatu itu tidak baik, wajib tidak kita sukai. Tapi menyikapi yang kita tidak sukai itu harus dengan cara yang baik. Itu yang dinamakan nasihat. Jadi kalau kita tidak suka pada sesuatu, ya, lalu kita menyikapinya dengan cara yang salah, bisa jadi kemudian kita berdosa. Kita tidak suka pada sesuatu, perbuatan seseorang, bukannya kita nasihati baik-baik, ya, atau minimal kita doakan, justru kita umpat-umpat dan kita hujat. Nanti orang itu, apalagi dia seorang muslim, nanti dia akan mengadu kepada Allah. Apa katanya kepada Allah? Ya Allah, saya ini salah, tapi Bapak itu tidak menunaikan kewajibannya atasku, yaitu menasehatiku, atau paling tidak mendoakanku, bahkan dia mengumpat dan menghujatku. Kita yang repot nanti. Jadi cinta dan benci, ya, kesukaan dan ketidaksukaan itu, ya, bisa menjadi sesuatu yang baik dan tidak baik, bergantung diantaranya bagaimana cara kita menyikapinya, sikap kita. Nah, cara menyikapi inilah salah satu esensi agama. Jadi agama itu datang kepada kita adalah mengajar kita bagaimana menyikapi hal ihwal dalam kehidupan. Karena itu orang yang baik bukanlah orang yang paling banyak nikmatnya, orang yang paling sedikit musibahnya. Itu bukan ukuran Allah cinta pada seseorang. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika dapat nikmat dia bisa menyikapinya dengan baik.
Ketika dapat musibah, dia bisa menyikapinya dengan baik. Udah, itu saja. Jadi agama itu mengajar kita untuk itu. Agama tidak mengajarkan kita untuk memastikan bahwa kita harus dapat nikmat paling banyak, enggak. Masalah nikmat musibah Allah yang ngatur, tapi agama mengajarkan kita bagaimana bersikap. Karena itu ya, kalau kita melihat orang mampu menyikapi satu musibah dengan ketenangan, tidak lepas kendali, ya Allah, itu tanda orang itu dapat karunia besar dari Allah.